Selain peluncuran produk baru hari ini, saya juga ingin memberitahu kalian sebuah kabar baik, yaitu nilai pasar perusahaan kami, Using Technology, telah melampaui 3 miliar. Di sini, saya ingin berterima kasih kepada Grup Wansheng yang telah berinvestasi di Using Technology dan selalu setia, tidak pernah meninggalkan kami. Astaga! Lagi-lagi Grup Wansheng, ini sudah perusahaan ke-16 yang diinkubasi oleh Grup Wansheng dengan aset melebihi 100 miliar, kan? Pemilik Wansheng ini sangat misterius. Selain beberapa direktur utama perusahaan besar di Songjiang, hampir tidak ada yang pernah melihatnya. Pak SU, saya akan mengirim mobil untuk mengantar Anda kembali ke Wansheng. Tidak usah, Tong-Tong sudah memesan taksi. Director. Lao Xie, saya duluan ya. Baik Pak Su, hati-hati di jalan. Baik. Director. Ayah, saya sudah membuat janji untuk pemeriksaan kesehatan nanti. Sekarang Anda sudah berumur. Jantung tidak baik, harus periksa setiap 6 bulan. Saya tidak mau pergi. Sekarang saya lebih suka memancing dan merawat bunga. Badan saya sehat-sehat saja. Xiao Jiang, antar saya ke tempat memancing. Baik Pak Su. Hari ini saya akan memancing dengan serius. Manajer, gaji saya 2 hari ini bisa dibayarkan? Lain kali kalau butuh orang, kamu bisa datang lagi. Benar-benar menyebalkan. Terima kasih, manajer. 200 untuk beli obat ibu. 300, masih harus beli kepiting untuk mereka. Tinggal 50 lagi. Datang. Ikan yang besar sekali. Pak, Anda baik-baik saja? Cepat panggil 120. Oh, baik. Halo 120, di sini ada orang pingsan. Ayah, akhirnya Anda sadar. Tong-Tong, saya kenapa? Kepala pusing. Dokter bilang, Anda terlalu emosi, terkena serangan jantung. Untung ada seorang wanita yang lewat, kalau tidak. Benarkah? Saya tidak ingat. Wanita yang menyelamatkan saya, di mana dia? Saya sudah tanya, rumah sakit bilang dia tidak ikut ambulans. Tong-Tong. Tolong bantu ayah menemukan wanita ini. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Tenang saja, Ayah. Aku akan segera mengurusnya. Ayah. Kamu mau membuatku mati ketakutan. Aku sekarang baik-baik saja. Itu karena ada orang yang kebetulan lewat, kalau tidak. Tidak boleh, setelah kamu sembuh, kamu harus pergi berkenalan. Ada orang yang menemani kamu, kalau terjadi sesuatu. Ada yang bisa membantu, aku juga bisa tenang, kamu dengar tidak? Baiklah, aku dengar. Aku benar-benar takut padamu. Datang. Ebio, kamu kembali. Yuming, cepat beri nenekmu obat. Baiklah. Kalian duduklah. Kamu menghalangiku, cepat pergi. Baiklah, maaf. Kamu pergi. Baiklah. Menghalangkaiku. Aduh, bagian yang seru, kamu sudah menghalangi semuanya. Maaf ya, aku cuma mau cari teh. Untuk menyeduh teh untuk kalian, cepat masak untuk ibu. Masih bilang ibu, jangan panggil begitu akrab, itu ibuku. Bukan ibumu, kamu menikah dengan kakakku, aku memanggilmu kakak ipar. Sekarang kakakku sudah meninggal karena kecelakaan, kamu di sini. Tidak mengerti apa-apa. Sudah, jangan banyak bicara dengannya, karena dia sudah kembali. Kita juga pulang saja. Rumahnya kecil dan jelek. Aku merasa gatal-gatal di sini. Ayo pergi. Liu Hua. Urusan mencari kembali perusahaan kakakmu, aku serahkan padamu. Bukannya kamu bilang mau makan kepiting, aku sudah beli. Dari mana kepiting ini, lihat saja tidak bersih. Kepiting yang bagus ini, semuanya segar.
Sudah bilang tidak bersih, kamu masih membantah, kalau bersih. Kamu makanlah, kamu makanlah. Jangan ganggu ibuku. Ingat, lain kali beli yang dari Yang Cheng Lake. Ayo pergi. Ibu baik-baik saja. Baik-baik saja. Pio. Aku besok mau kuliah, kamu bagaimana? Cari pasangan lagi. Bisa buatmu berbagi. Dengan kondisi keluarga kita seperti ini. Mencari pasangan apa? Nenekmu masih sakit, siapa yang mau? Mau merawat orang tua bersamamu. Setidaknya bisa melindungimu, kalau tidak nanti pamanmu. Lagi-lagi menyusahimu, bagaimana? Sudahlah. Bertahan saja, ini akan berlalu. Kamu harus pergi kencan buta. Kalau tidak, aku tidak akan kuliah, aku akan tinggal di rumah nenek. Dan juga merawatmu. Apa yang kamu bicarakan? Kalau kamu tidak kuliah, bagaimana masa depanmu? Jual sayur? Kalau begitu kamu harus pergi kencan buta. Anak ini, kenapa tidak mengerti? Baiklah. Aku akan pergi kencan buta. Anak ini, restoran apa yang dipilihnya? Kelihatannya mahal. Lagi-lagi boros. Kenapa belum datang juga? Ayah, kenapa baru datang? Aku hari ini tidak memanggil taksi. Bukan, kenapa kamu datang dengan pakaian seperti ini? Apa ada tante yang mau melihatmu? Kamu tidak mengerti, ini namanya strategi. Aku menyembunyikan karierku dulu, seperti ini. Baru bisa memahami niat lawan, apakah ingin hidup bersama. Atau hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Baiklah, aku tidak ikut campur, tapi kamu harus janji padaku. Harus serius kencan buta. Jangan asal-asalan. Data tante itu sudah aku kirimkan padamu. Mengerti, kamu pergi dulu baru aku bisa tampil normal. Baiklah, pergilah. Aku pergi ke kantor dulu. Cantik juga, tapi wanita cantik. Tidak pernah tepat waktu. Belum datang juga. Maaf tante, aku hari ini janji dengan teman. Kursi ini sudah ada yang duduk. Akulah orang yang kamu tunggu. Ah, iya. Akulah yang datang untuk kencan buta denganmu. Shaoli Fan. Kamu Shaoli Fan? Ayah. Ini bagaimana? Tidak sama. Aku hanya melakukan skin treatment, wajah lebih ramping. Ditambah filter dan efek saja. Tapi ini memang aku. Kamu cuma ngecilin wajah, ngehalusin kulit haha, ngebuka mata hahaha. Kamu bener-bener bikin aku kaget banget hari ini. Benda nggak tahu diri. Aku ngomong sama kamu. Aku punya banyak yang ngejar, datang buat kencan, itu buat ngasih kamu muka. Kayak kamu gini, aku nggak tertarik. Mbak, maaf ya, aku nggak bermaksud begitu. Aku bener-bener kaget. Aduh. Ini tong-tong, beneran bisa milih orang gak sih? Ini bikin lebih sakit daripada uang investasi yang hilang. Gak bisa, ini gak boleh dilakukan. Kondisi keluarga aku ya begini. Dengan kondisi keluarga kamu seperti ini. Kamu masih aja keluar buat kencan, jangan ganggu orang lain. Bisa nggak, aku masih ngandelin kamu. Buat ngurus orang tua aku di rumah. Kondisi kamu gini, aku nggak bisa terima. Kayaknya, kencan nggak terlalu bisa diandalkan. Mending pulang aja buat ngurus ibu. Tas aku mana? Ketinggalan di restoran. Gak bisa lihat pakai filter ya? Gak heran cewek di TV. Semuanya cantik ya. Maaf ya. Kamu, kebetulan banget, kamu hari ini datang Aku kebetulan belum datang aku traktir kamu makan. Ayo cepat. Silakan duduk. Daripada diundang, mending ketemu langsung, aku traktir kamu makan. Ayo pelayan. Menu ayo. Makasih, pesan yang kamu suka. Sebenarnya aku cuma bantu aja, nggak perlu traktir aku makan. Kamu penyelamat aku, makan ini harus aku traktir. Pesan yang kamu suka. Tapi aku rasa ini terlalu mahal, mending kita ganti tempat aja. Oh, boleh juga. Tapi aku harus pulang dulu. Aku temenin. Ya udah. Rumah aku kecil, kamu duduk dulu ya. Aku bentar lagi mau kasih obat ke ibu aku. Oke, kamu sibuk dulu ya. Oke.
Ayo kita pergi. Kenapa baju tadi itu anak aku yang pilih. Aku nggak biasa pakai, jadi ganti aja. Mau nggak aku ganti lagi? Nggak usah. Gini aja bagus, aku juga udah mikir. Kamu keluar mungkin makan gak nyaman. Masih harus ngurus orang tua di rumah, mending gini. Kita makan di rumah kamu aja, aku yang masak gimana? Baik. Aku coba. Tidak menyangka, masakanmu benar-benar enak. Semua belajar dari keluarga. Ngomong-ngomong, kamu hari ini ke sana? Juga untuk kencan buta? Anakku bilang, aku terlalu stres, ingin aku mencari pasangan. Untuk membantu meringankan beban. Tapi, lihatlah kondisi keluarga kami. Tidak ada yang mau. Bagaimana dengan orang tua itu? Orang tua kami mengalami kecelakaan setelah tahu. Langsung panik dan terkena stroke, sekarang tidak bisa bergerak. Adik ipar sibuk bekerja, jadi aku yang merawat. Pak Su, hari ini juga ke sana untuk kencan buta? Iya, setelah kejadian itu, anak perempuan saya. Takut aku mengalami hal buruk lagi. Jadi, dia bilang, carilah pasangan. Ada yang merawat, dia juga lebih tenang. Tapi, sekarang aku hanya seorang pekerja bangunan. Gaji sebulan juga tidak banyak. Mungkin tidak ada yang mau denganku. Pekerjaan apapun tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Asal berusaha mencari uang sendiri, tidak perlu peduli orang lain. Apa aku salah bicara? Tidak, kamu bicara dengan baik. Aku lihat kamu merawat orang tua. Dengan baik, itu menunjukkan kualitasmu. Pasti bagus. Aku bisa bilang, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Dan kamu juga pernah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana kalau kita menikah saja? Kita bersama. Aku akan membantumu merawat orang tua. Tidak menyangka, begitu saja menikah. Pak Su, kamu mencari apa? Ini bukan rumahmu? Rasanya tidak terlalu familiar. Tent. Ini adalah rumah leluhur kami. Sebelumnya tidak pernah tinggal, sekarang setelah kamu dan ayah menikah. Rumah sebelumnya terlalu kecil, tidak cukup untuk kita semua. Jadi baru pindah ke sini beberapa hari ini. Oh, begitu. Haha iya, baru datang, aku belum terlalu familiar. Tante, mulai sekarang ini rumahmu. Silakan duduk. Aku akan ambilkan air untukmu. Pak Su, orang tua ditaruh di sana. Masih kurang baik. Ini tidak perlu kamu khawatirkan, sekarang aku mencari rumah sakit terbaik di Songjiang, dan aku sudah bicara dengan direkturnya untuk merawat orang tua dengan baik. Tapi kalau aku tidak merawat di sana, masih kurang tenang. Tent. Tidak apa-apa. Di sana ada lingkungan terbaik di seluruh Songjiang. Dan sumber daya medis terbaik. Selain itu, ada dokter yang menemani 24 jam. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Sekeren itu? Pasti mahal ya? Apa? 150.000 sebulan? Yakin? Seperti ini. Tong-tong, dia tidak lengkap menjelaskannya. Iya. 150.000 setahun. Ya. Termasuk makan, tinggal, dan biaya medis. Semuanya digabung. Hanya 150.000. Itu masih mahal. Ini tidak banyak kok. Rata-rata per bulan, hanya lebih dari 10.000. Tidak apa-apa, ayahku sudah mengatur semuanya. Uangnya sudah dibayar, kan? Iya, yakin. Kita sudah menikah, urusanmu. Bukankah itu juga urusanku? Tidak. Tidak apa-apa, Bu, ayahku punya cara. Apa caranya? Pinjam uang rentenir? Atau, aku bisa kerja sampingan lagi. Uangnya aku yang tanggung. Yakin. Sebenarnya aku. Ini dengarkan aku. Baik, aku dengar. Katanya Siang Kai. Setuju aku jadi manajer umum, asalkan aku jadi manajer umum. Rencana kita sudah setengah selesai. Kalau begitu, kamu harus pulang lebih awal hari ini. Hari ini aku akan memberimu hadiah yang istimewa. Baik, aku segera pulang. Nyonya, kamar Anda sudah bersih. Kalau begitu, bersihkan tempat lain juga. Pekerjaan belum selesai. Kenapa datang ke sini? Suamiku sebentar lagi pulang. Aku akan mandi, setelah aku selesai mandi. Aku tidak ingin melihatnya masih kotor seperti sekarang. Selain itu, jangan sentuh panci di dapur. Di dalamnya, aku sedang memasak sup. Mengerti, Nyonya.
Bukannya sedang memasak sup? Kenapa apinya tidak menyala? Selesai. Anak. Jangan menang, tidak apa-apa, Tante akan membawamu. Pak Bu, mau bawa anak saya kemana? Kasih anak itu ke saya. Pak Bu, gasnya bocor. Saya takut anak keracunan. Mau bawa dia keluar. Sayang, kamu pulang. Kalian lagi ngapain? Orang ini mau nyuri anak kita. Untung saya cepat pulang. Ketemu dan halang dia balik. Bukan. APA? Anak baik-baik aja. Baru saya periksa, baik-baik. Syukur kalau baik-baik. Bukan. Berani banget ya kamu. Bukan, Bu, gasnya emang bocor beneran. Saya cium baunya, kepala agak pusing, langsung buru ke dapur. Api sudah mati. Saya takut anak keracunan. Cuma mau gendong dia keluar dulu. Wah, alasannya sudah disiapkan. Kenapa nggak ke kamar cari saya? Saya mau selamatkan anak dulu, baru cari ibu. Kalau nggak ketemu suami saya, apa kamu akan bilang tiba-tiba datang sekelompok orang? Bawa lari anak saya. Mau hentikan tapi gagal? Nggak. Diam. Sudah saya bilang, nggak boleh sok interupsi saya. Cuma dimarahin dikit, langsung dendam. Mau curi anak saya, balas dendam. Jahat banget. Oke. Hari ini saya akan menghajarmu. Ayo. Bu, Taruh tangan sendiri di meja. jangan, Bu, saya benar-benar difitnah. Saya nggak. Fitnah? Sudah mau mati masih keras kepala. Sayang, entertain dia. Jangan, Bu. Saya masih ada orang tua, ada anak. Saya mohon, lepaskan saya. Waktu nyuri anak, kenapa nggak takut? Saya nggak. Sekarang cekat? Sudah terlambat. Jangan. Sayang, ada yang datang. Siapapun yang datang, nggak ganggu saya menghajar orang ini. Jangan, kalau ini menyebar. Bisa gagalkan rencana kita, nggak baik. Saya lihat siapa. Tunggu sebentar. Datang. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Ada apa, Pak Gu? Maaf. Permisi, begini. Kami dari ruang kontrol menerima laporan dari rumah Bapak. Kadar karbon monoksida terlalu tinggi. Kami khawatir. Mungkin ada kebocoran gas alam di sini? Kami khawatirkan keselamatan Bapak dan istri, jadi kami datang memeriksa. Oh iya, sebelumnya memang ada kebocoran gas. Tapi kami sudah menanganinya tepat waktu. Sekarang aman. Syukurlah. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Sayang, minta maaf sama dia. Humph. Maaf, saya mewakili istri saya untuk meminta maaf. Barusan salah sangka. Begini, kamu boleh tetap bekerja di sini. Gajinya akan saya naikkan. 2 hari lagi ada acara promosi. Bawa Somajan. Anakmu. Anggap sebagai permintaan maaf kami. Terima kasih, Pak Bu. Saya paham perasaanmu. Dulu saya juga punya anak perempuan yang diculik orang. Kamu kan khawatir sama anak. Sekarang pulanglah dulu, istirahat. Gaji tetap dibayar. Terima kasih banyak, Pak Gu. Datang. Si bos Gu tadi mengajakku secara langsung. Katanya acara promosi malam ini mau mengajak kamu. Tong-tong, dan aku ikut. Bagus, nanti kita. Ah, lebih baik kita tidak usah ikut acara itu. Masalah etika hadiah. Status sosial beda-beda. Tidak enak. Kasih sedikit memalukan, banyak merepotkan. Benar kan? Jadi aku dan Tong-tong tidak ikut. Oh, harus kasih hadiah juga? Ya sudah. Kalian cepat makan. Aku buatkan sup. Pa, kenapa kita tidak pergi? Kalau aku datang ke acara promosinya, nanti jadi rebutan perhatian. Mana ada gunanya buat dia? Ini namanya merebut tuan rumah. Tidak pantas. Iya, betul. Begini saja. Kalau kita tidak pergi, besok kamu ajakan temu. Beli baju bagus. Gengsi harus tetap terjaga. Tenang, serahkan padaku. Dengar ya, Supnya datang. Kalian berbisik apa tadi? Ah tidak, bokap kan sakit pinggang. Tidak bisa nyetir. Nanti setelah acara selesai, saya jemput. Aku paling tahu sifat bokap. Dia itu.
Pikir pinggangnya sudah sembuh, pengin mancing lagi. Hahaha. Ayo makan. Coba cicip masakanku ini. Tante, nanti saya ajak beli baju ya. Pakailah yang formal untuk pesta promosi. Aku juga bukan siapa-siapa, cuma seorang pembantu. Pakai yang biasa saja. Ah. Kalau mau pergi, ya pergi saja, Tongtong yang bayar. Baiklah, aku ikuti saranmu. Kamu bilang, ngapain undang pembantu ke pesta promosi? Bikin malu saja. Kan sebelumnya ada salah paham, ini sekalian ajak dia makan, gak apa-apa. Nanti dia pakai baju yang ketinggalan zaman. Jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah padanya. Astaga, siapa ini? Bajunya bagus sekali. Pembantu ini, kenapa hari ini berdandan baju cantik? Jangan-jangan dia mau mencuri perhatianku. Lihat bajunya. Kelihatannya mahal. Mungkin saja. Ini istri manajerku, tapi wanita ini. Dilihat dari usianya sudah tidak muda. Manajerku masih terlihat muda. Kamu tidak tahu ya? Wanita semakin tua semakin diam. Siapa wanita ITU? Galak sekali, lebih baik kita abaikan. Nyonya Bu, Tuan Bu, aku sudah datang. Wah, hari ini berdandan cantik sekali. Bajunya pasti mahal ya? Tidak. Anak saya yang merias saya, katanya ke acara seperti ini. Tidak boleh pakai yang terlalu sederhana, Nyonya Bu ada perlu apa? Suruh saja saya. Sepatu saya agak kotor, tolong bersihkan. Di sini tidak ada lab, saya ambilkan kertas dulu. Tidak perlu. Wajahmu terlihat bersih. Pakai wajahmu untuk membersihkan sepatuku. Nyonya Bu, Hari ini banyak orang, lebih baik kamu sedikit menahan diri. Kalau tidak, nanti orang lain melihat, lalu menyebarkan kabar. Entah akan jadi seperti apa kabarnya. Hari ini tidak perlu melayani kami, kamu bisa pergi. terima kasih, Tuan Bu. Sudah, jangan marah, setelah rencana kita selesai. Mau bagaimana menghadapinya, aku tidak akan ikut campur. Oh ya, anak kita di mana? Anak di ruang istirahat, kan tidak mungkin hilang. Kalau begitu kita pergi juga, sebentar lagi harus naik panggung. Kita persiapkan diri. Sekarang waktu makan, hari ini semua harus mabuk, baik. Ayo pergi. Kenapa dia ditempatkan di meja ini? Ini juga tambahan terakhir, tempat lainnya. Sudah dipesan, ini juga tidak ada pilihan. Hanya bisa menempatkannya di meja ini, kamu makan dulu, aku ke meja lain. Wah, mungkin ada orang yang seumur hidup belum pernah lihat makanan ini. Apa iya, sampai tidak tahu cara makannya? Aku kasih tahu lelucon, ada satu keluarga. Mengundang seorang pengasuh makan, makanannya adalah udang, pengasuh itu. Tidak pernah melihat udang sebelumnya. Dan tidak tahu cara memakannya, tebak bagaimana dia akhirnya memakan udang itu. Bagaimana dia memakannya? Dia memakan udang itu dengan kulit dan dagingnya. Dan masih mengatakan udang ini keras, sulit dikunyah hahaha. Yang paling lucu adalah, mulut pengasuh itu terluka karena udang. Apakah lelucon ini lucu? Lucu. Maka makanlah lebih banyak, karena orang sepertimu mungkin seumur hidup tidak akan melihat 1-2 kali barang seperti ini. Hahaha, kamu harus selalu ingat. Identitasmu, seorang bawahan, seorang pengasuh. Harus selalu ingat apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Nyonya Gu, saya mengerti. Nyonya Gu, ini bukan yang kamu katakan. Pengasuh itu, saya benar-benar ingin melihat. Apakah dia makan udang dengan cara yang sama? Maka mari kita semua melihat. Makanlah itu, jika makanannya membuat kita senang. Kami akan membiarkanmu tetap di meja makan. Kamu makan seperti ini, kami tidak senang melihatnya, ya? Makan seperti ini apa yang bagus untuk dilihat. Makanlah dengan kulit dan dagingnya. Nyonya, Tidak bisa ya? Cepat pergi dari sini, muntah di luar. Jijik sekali. Sekarang, orang yang menjijikkan sudah pergi. Kita bisa makan dengan tenang, haha. Pilen. Nyonya Gu, buat ulang hidangan ini. Bawa lagi 1 porsi, dan juga, ambil peralatan makan ini. Bersihkan kursinya, baik Nyonya Gu. Sekarang barang yang menjijikkan sudah pergi, kita bisa makan dengan tenang. Ngomong-ngomong, dengar kamu punya anak laki-laki. Bolehkah saya melihatnya? Kenapa? Bagaimanapun juga, saya adalah ibu baptis anak itu.
Saya ingin melihat bagaimana anak baptis saya. Apa yang dikatakan universitas? Kamu masih ingat? Baiklah, segera akan saya tunjukkan. Anak baptismu. Tunggu. Pelan. Nayonyiku. Dorong Korea by ITU ke sini. Baik. Ibu baptis ini sudah siapkan angpau belum? Tentu sudah siap. Nyonya Gu, tidak baik. Ada APA? Anak Anda hilang. APA. Ada APA. Anak kita hilang. Kalian ini ngapain aja? Cepat cari. Jajah. Kami segera pergi. Ini bukan anaknya Nyonya Gu? Jangan nangis. Aku bilang jangan nangis. Berhenti, lepaskan anak itu, atau aku laporkan ke polisi. Cepat, ada orang. Anak baik-baik saja. Nangis cepat, kalau sudah nangis pasti baik-baik saja. Cepat nangis, cepat. Kalian ngapain? Berani sekali kau, bawa pergi. Anak. Halo, Ayah, tante ada masalah. sekarang bagaimana keadaannya? Aku juga tidak tahu. Tunggu aku segera datang. Kalau tidak ketemu bagaimana? Tenang saja. Orang pasti bisa ditemukan. Orangnya, sudah ketemu belum, Tuan Gu? Kami semua sudah mencari, Anda jangan khawatir dulu. Aku tidak khawatir, itu anakku, kalau tidak ketemu. Aku hancurkan toko kalian. Tuan Gu, Nyonya Gu, anak sudah ketemu, anak baik-baik saja. Dan orang yang membawa anak itu, kami juga sudah bawa. Sudah ketemu, di mana? Sekarang aku suruh satpam bawa orangnya, aku mau lihat. Siapa yang berani ganggu anakku? Liakin, kamu lagi, suamiku. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, dia bukan sekadar pengasuh. Sesederhana itu, dia adalah penculik anak. Aktingnya bagus, sebelumnya benar-benar berhasil menipuku. Terlihat jujur, tidak menyangka di belakangnya melakukan hal seperti ini. Tuan Gu, Nyonya Gu, aku benar-benar bukan penculik anak. Barusan aku melihat seseorang berjalan mencurigakan sambil mendorong. Kereta bayi keluar, aku lihat tidak beres, aku ikuti. Kamu pikir aku masih percaya padamu? Benar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa orang di sini? Siapa yang lebih mirip penculik anak daripada kamu? Siapa orang di sini? Semua orang terhormat, sementara kamu hanya seorang pengasuh. Aku lebih percaya di antara mereka ada penculik anak. Atau lebih percaya kamu adalah penculik anak itu. Sayang, kamu lihat ini. Ada APA. Wajah anaknya, sepertinya agak kebiruan. Ini. Lia Chin. Kamu masih berusaha mencekik anakku? Kenapa belum datang? Tong. Pah, sini. Mana orangnya? Aku lihat satpam mengantar tante masuk. Aku mau lihat apa maunya si Gu ini, ayo pergi. Tidak ada. Iya, waktu kami lihat dia tadi. Langsung lihat dia gendong bayi, dan pegang selimut kecil. Bukan. Benar, aku juga lihat. Untung kita datang tepat waktu. Kalau tidak, anaknya sudah dicekik. Bukan, aku yang culik anak. Dia dorong kereta bayi mau lari. Anaknya tiba-tiba nangis, dia tutup mulut anak pakai selimut. Aku mau laporkan polisi, dikejar dia langsung lari. Sudah begini masih mau bohong padaku. Bilang ada penculik, beberapa pelayan dan satpam. Samuel lihat, masa mereka halusinasi bersama? Yang dilihat palsu. Menurutku jelas-jelas kamu yang lakukan. Aku tidak, itu anaknya nangis. Liakin, kenapa kamu mudah tersinggung sekali? Cuma dikatai 2 kali saja. Mau balas dendam pakai anakku? Dia masih kecil sekali. Seseorang, tahan dia. Dicekik pakai tangan, anakku. Hari ini, aku akan hancurkan tanganmu. Rupanya pelajaran terakhir tidak membuatmu kapok. Hari ini, aku lihat siapa lagi yang bisa menolongmu. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh. Lepaskan dia. Lepaskan. Kalian berdua lepaskan. Kamu datang. Tong, dukung kamu. Baik, Aku yang urus. tante tidak apa-apa? Kukira siapa yang datang selamatkan? Pembantu ini ternyata kakek-kakek. Tadi teriak begitu keras, kukira orang penting. Lihat mereka berdua, pembantu jodohnya kepala rumah tangga. Orang rendahan berdiri bersama, cukup serasi. Kalau laki-laki tidak punya kemampuan, cuma bisa suruh perempuan cari uang, memalukan sekali. Kami semua cari uang dari kerja sendiri. Apa yang memalukan?
Tidak seperti kamu cuma di rumah. Dihidupi suami, tidak bisa apa-apa, itu baru memalukan. WKWKWK kerja sendiri? Lucu sekali, masa? Bersih-bersih di rumahku disebut kerja? Kenapa? Aku memang lebih muda dan lebih cantik darimu. Aku bisa berbaring di rumah dan ada yang merawatku. Kenapa? Cemburu? Aku lihat sekarang kamu sudah tua. Tidak ada yang mau. Diam. Wah, dia marah? Mungkin ya. Kamu berani memukulku? Kamu percaya tidak? Satu jari saja. Aku bisa menghancurkanmu. Hari ini memukul kalian berdua. Itu untuk menggantikan orang tua kalian. Mendidik kalian berdua. Xiaogu, Ada APA, ketua, ada yang membuat keributan. Oh, aku ingin melihat siapa yang berani. Di pesta promosi manajer umum grup Yusing. Manager ya. Tong Tong. Siu. Hei, kami datang bukan untuk membuat keributan. Hanya karena ada yang mengganggu istriku. Sebagai suami, aku tidak bisa tinggal diam. Kalau begitu, atas nama saya, mari kita hentikan ini. Sampai di sini saja, oke? Sampai di sini? Tidak, hari ini tidak. Kamu ngapain? Ketua sudah bilang, hari ini kita lupakan saja. Lupakan? Kamu lihat tadi banyak orang lihat. Memukulku, kamu tidak lihat. Kamu bilang lupakan? Xie Yingzai bilang sampai di sini. Kalau kamu terus membuat keributan, dia akan malu dan tidak senang. Nanti, itu akan mempengaruhi rencana kita. TAPI. Sudah, dengarkan aku, nanti masih banyak kesempatan. Hari ini, atas nama Ketua Xie, aku maafkan kamu. Tidak akan menghitung, tapi ingat jangan dekat-dekat aku lagi. Kalau sampai menggangguku lagi, aku akan menghitung semua utang lama dan baru. Lausu, kita pergi juga, hari ini pesta promosi mereka. Lagi pula ketua sudah bilang, mari kita pulang. Yakin? Kamu sudah menikah denganku, aku punya tanggung jawab melindungimu. Hari ini, masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Hari ini tidak perlu menghitung dengan mereka, nanti ayahku datang. Kamu bisa ngobrol baik-baik dengan ayahku. Hari ini, masalah hasil ini mengganggu semua orang. Silakan kembali ke tempat duduk dan lanjutkan makan. Berhenti. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Kenapa? Aku pergi perlu izinmu? Hari ini kalau kamu tidak menjelaskan dengan jelas, jangan harap bisa pergi dari sini. Baiklah, kalau dia ingin berdebat, aku akan berdebat sampai akhir. Dia hari ini di depan umum mencuri anakku. Dan bahkan ingin membunuh anakku. Nyonya Gu, saya sudah bilang, saya bukan penculik anak. Saya tidak akan menyakiti anak-anak. Lagi pula, anakmu saya yang selamatkan. Saya sangat mengenal istri saya tidak percaya. Dia bisa melakukan hal seperti yang kau katakan. Saya ingatkan, sekarang ini masyarakat hukum. Tanpa bukti nyata, kalian tidak bisa berdiri di sini. Menuduh sembarangan. Katakan anak saya menuduh sembarangan. Siapa kau pikir dirimu? Ayo terlambat. Tidak APA kan? Saya ingin melihat. Siapa yang berani di depan umum untuk anak saya? Kalian mau bukti? Saya Casey Bakti, hari ini, semua orang melihat. Dia mencuri anak saya, ada pelayan dan satpam. Juga bisa bersaksi, dia ingin mencekik anak saya. Bagaimana semua orang di sini bisa bersaksi untuk saya? Kau bilang ini bukti? Yang kau katakan ini, pasti ada keinginan masing-masing. Kalau ingin bukti nyata, sangat mudah, kita ambil rekaman saat itu. Orang bisa berbohong, tapi kamera tidak. Jangan berusaha mati-matian, perlu? Biarkan dia ambil, tidak perlu buang waktu dengan orang seperti ini. Baik, kau ambil saja. Tong-tong, kau cari manajer hotel mereka. Ambil semua rekaman saat itu. Baik, saya segera pergi. Ayah, Kalau rekaman keluar, bukti nyata ada di depan mata. Saya lihat bagaimana kalian. nanti kalau rekaman keluar, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan kalau benar orang ini yang lakukan. Hari ini saya akan lumpuhkan tangannya. Berani kau? Tadi saya kasih kesempatan, kalian tidak mau, malah berdebat. Kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Baiklah, kalau bukan. Biarkan kalian pergi. Kau bilang mudah, tidak semudah itu. Lalu kau mau bagaimana? Hahaha, orang seperti kau, saya sering lihat. Dia bilang begitu, supaya kau takut. Dengan begitu, mungkin kau tidak akan mengejar, hanya gertak sambal. Tuan, pikiran kecilmu agak mentah. Baiklah, kalau bukan, kalian mau saya bagaimana? Saya akan lakukan. Oh, kalau begitu kita sepakat. Rekaman saya minta hotel keluarkan, cepat keluarkan rekaman. Tunjukkan pada kami. Kali ini, biarkan kalian mati dengan jelas. Bagaimana mungkin? Dia yang mencurinya, dia penculik anak.
Lahat leja, orang rendahan. Masih si orang penggasu, jelas-jelas melihat saya menyusukannya, tidak terima. Ingin membalas dendam dengan mengambil anak saya. Rekaman CCTV sudah membuktikan. Dia tidak bersalah, kamu sampai sekarang masih menuduh orang baik. Rekaman CCTV ini pasti palsu. Dipalsukan oleh manajer hotel ini. Dia pasti menerima keuntungan dari kalian. Nyonya Gu, harap perhatikan ucapan Anda. Saya bisa melaporkan Anda karena pencemaran nama baik. Kakap. Tuan, bagaimana kalau begini? Jika saya sekarang mengatakan saya tidak puas, apa yang akan Anda lakukan? Hahaha, saya sarankan jangan terlalu jauh, tidak baik untukmu. Secara moral, dia memukul istri saya. Saya membalasnya dengan 1 tamparan, itu tidak berlebihan. Tapi secara hukum, hari ini dia melukai istri saya. Ini termasuk pelanggaran hukum. Harus ditahan administratif, kamu pikir dengan 2 tamparan. Bisa selesai begitu saja? Hahaha, bagus sekali, hahaha. Minta maaf padanya. Ayah, Kamu tidak dengar saya bicara? maaf. Sujud. Ayah, suruh saya sujud pada orang rendahan? Sekarang puas? Hari ini, masalah ini selesai sampai di sini. Saya juga menasihati Anda. Lain kali lebih hati-hati. Yakin? Mari kita pergi. Masalah hari ini. Cepat atau lambat, saya akan membalasnya. Baik, saya tunggu. Kalau bukan karena Tongtong menelepon saya, siapa yang tahu akan terjadi hal sebesar ini? Sekarang kan sudah tidak apa-apa. Yakin? Kamu tahu mereka tidak baik padamu. Kenapa kamu masih membantu mereka menyelamatkan anak itu? Masalah ini, siapapun yang melihatnya, tidak akan bisa diam. Saya juga tidak tahu siapa yang bilang. Kita jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Jangan terlalu khawatir. Anak itu tidak bersalah. Saya juga pernah kehilangan seorang anak. Apa? Saya punya seorang anak perempuan. Dia dibawa pergi. Anaknya? Ada yang melihat anak saya? Seorang gadis kecil. Tidak ada. Ada yang melihat anak saya? Anak saya masih kecil. Suster, anak saya hilang. Saya baru saja melihat ibumu membawa anak itu keluar dari kamar. Lalu pergi. Kemana dia pergi? Dia langsung keluar. Entah kemana tepatnya. Aku juga tidak tahu. Kamu sebelumnya punya anak perempuan lagi? Kok aku tidak tahu? Karena anak perempuan itu tak lama setelah aku melahirkan. Langsung dibawa ibuku dan diberikan ke orang lain. Karena anak itu hasil hubungan sebelum nikah, ibuku takut ketahuan orang. Dan jadi bahan gunjingan. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melihat anak itu. Juga tidak tahu, sekarang keadaannya bagaimana. Sudahlah, semua sudah berlalu. Aku yakin, cepat atau lambat ada kesempatan. Kamu akan bertemu lagi dengan anak perempuanmu ini. Lalu waktu itu mantan suamimu tidak ada? Kenapa dia tidak menghalangi hal ini? Anak perempuan itu bukan anakku dan mantan suamiku. Waktu kecil, ayahku selalu memukuliku. Malam itu 22 tahun yang lalu. Aku sendiri keluar minum minuman keras setelah mabuk. Lalu dengan pria ini. Bersama. Belakangan baru kusadari aku hamil, tapi aku tidak menyesal. Aku ingin melahirkan anak ini karena kurasa malam itu adalah saat satuku. Paling hangat, karena semua orang memperlakukanku dengan tidak baik. Ayahku juga setiap hari memukuliku, hanya dia orang baik. Dia memperlakukan aku sangat baik. Tapi kemudian, aku tidak pernah lagi bertemu dengannya. Juga tidak tahu siapa orang itu. Sudahlah yakin, semua sudah berlalu. Semuanya akan perlahan membaik. Baiklah, aku cuci muka dulu. Lihat apakah Zhao Shanhi bisa menemukan anak yakin yang dibawa pergi. Tunggu dulu. 22 tahun yang lalu. Mungkinkah dia? Ayah, kenapa suruh aku minta maaf sama dia? Begitu banyak orang yang lihat. Aku minta maaf ke seorang pengasuh, bahkan berlutut di depannya. Nanti,
Entah bagaimana orang akan menertawakanku. Kalau kamu tidak minta maaf, baru benar-benar tidak punya muka. Juga tidak tahu hal-hal kamu ini akan membawa kerugian sebesar apa untuk keluarga kita. Encang Siang Kai Kai bilang APA. Kalau dia dibuat tidak senang, jabatan Xiao Gu dicabut. Kita menghadapi Yu Xing akan semakin sulit. Tapi aku tidak terima saja. Begini saja, cari tahu latar belakangnya. Tunggu sampai aku urus perusahaan Xingkai. Dan Huang Chenglin. Semua masuk ke dalam saku, biarkan kamu melampiaskan amarah dengan baik. Tapi sebelum itu, kamu lebih baik tinggal di rumah dengan baik. Ya, apa yang akan kulakukan adalah membangun Wan Sheng kedua, memegang seluruh Songjiang di tangan. Jadi, jangan sampai ada masalah kecil yang merugikan besar. Sayang, kamu istirahat dulu, jaga anak. Aku akan berdiskusi dengan ayah, bagaimana langkah selanjutnya. Kalian siapa? Apakah kalian hari ini bertengkar dengan Lia Qin? Kalau tidak ada yang ingin dikatakan, cepat pergi. Kami bisa membantumu, Mengapa kamu pikir kalian bisa membantuku? karena aku adalah adik ipar Lia Qin. Aku tahu semua urusannya, dan yang paling penting, kami berdua juga ingin melawan Lia Qin. Dan Kekasi lamanya. Mesuklah. Tidak ada masalah kan? Ya, tapi sekarang kami butuh sejumlah uang, bisakah Anda mengurusnya? Asal uangnya ada, aku bisa membantumu. Berapa yang dibutuhkan? Tidak banyak. 10 juta. Begini, aku tidak punya sebanyak itu sekarang, bisa 6 juta. Deal. Kamu bilang, apakah mereka benar-benar hanya punya 6 juta? Bagaimana mungkin? Intinya, meskipun kami sudah bilang pada mereka tentang kekasih lama Lia Qin, tapi kami juga tidak melakukan apa-apa. Kalau aku juga tidak akan langsung memberi uang sebanyak itu. Lalu bagaimana? Masalah penggerangan bahan bangunan di Purpose Taken sudah terungkap, ditambah 6 juta yang mereka berikan. Dan 2 juta yang kita punya. Masih kurang 2 juta. Dari mana kita bisa dapat? Langkah demi langkah saja. Kita tidak punya waktu. Kita butuh waktu. Apakah Wan Sheng akan memberi kita waktu? Bagaimana jika Wan Sheng mengejar? Aku tidak ingin tidur di jalanan bersamamu. Sekarang kamu tahu takut, sekarang kamu tidak punya cara. Dulu saat kamu bertanggung jawab atas pembelian, kamu mengambil barang-barang itu, dan menggantinya dengan yang lebih murah. Kenapa tidak takut saat itu? Dulu kamu memaksaku untuk merancang jebakan untuk kakakku, kamu merebut Xingqiang Construction darinya. Bukannya kamu sangat hebat saat itu? Baguslah kamu Liu Hua. Sekarang kamu menyalahkanku, ya? Kalau dulu bukan karena aku hamil. Bagaimana mungkin aku menikah denganmu, si sampah, yang tidak punya uang? Aku tidak bisa membeli apapun, kalau bukan karena aku sekarang memikirkan cara-cara ini, kamu di rumah masih akan jadi sampah. Mana ada uang buat beli mobil sama rumah? Kalau gitu, sekarang gimana? Aku sih gak peduli, yang pusingkan kamu. Xingqiang kan atas nama kamu, bukan aku. Nanti kalau Wan Sheng datang, yang dicarikan kamu. Paling-paling aku cerai sama kamu, terus hidup bebas. Biarkan kamu hidup atau mati sendiri. Kalau begitu, aku cuma punya satu cara terakhir. APA? Ikut aku, nanti kamu tahu. Aduh. Yakin? Kamu kan hari ini gak ada kerjaan. Kenapa harus keluar? Orang tua masih di rumah sakit, mana bisa aku diam? Harus cari uang dong. Cari uang apa lagi? Waktu banyak banget ya. Gimana ini? Kamu bantu aku rawat tanaman ini, aku kasih gaji. Ini apa sih? Sama aja kayak kamu kasih aku uang. Lagi pula, sekarang kamu udah cukup susah ngurus keluarga. Kalau urus ini lagi, mana kuat? Aku pasti kuat, aku kan laki-laki. Cari uang buat keluarga itu tugasku. Apalagi aku udah nikahin kamu. Biar kamu bisa hidup enak, kerja apa lagi? Nikmatin hidup masih banyak waktu, cuma sekarang belum bisa. Lagi pula pinggang kamu, kalau keseleo lagi, aku yang harus rawat. Kalau gitu aku hormati pilihan kamu, tapi kamu harus janji cari kerja. Yang gak terlalu berat. Baiklah, aku dengar kamu, tapi sekarang aku harus pergi. Kalau orang lain udah rekrut orang, aku sia-sia datang. Ya sudah, Aku pergi ya. Tante, aku kebetulan mau ke kantor. Aku antar kamu ya. Ayo. ada apa ya di kantor? Zhao Shani bilang sama aku, proyek sebelumnya di kantor ada masalah. Minta kamu balik bareng. Oke, bilang sama dia, nanti sore aku juga ke sana. Oke, aku duluan ya. Tante ayo pergi. Bilang, ada apa? Nona, perpustakaan yang dulu kita kontrakkan. Waktu pemeriksaan, teknisi kita bilang, bahan yang dipakai itu jelek, perpustakaannya ini. Proyek asal-asalan, bangunan berbahaya. Purpose Taken APA? Kalau aku tidak salah ingat. Itu kan proyek Xingqiang, ya kan? Ayah, Oke,
Aku tahu, nanti. Cek dulu, sekarang manajer Xingqiang ada di mana? Aku mau cari dia. Ya, Ini resume saya. lowongan ini mendesak, harus mulai kerja hari ini. Apa Bapak Ibu ada waktu? Saya bisa mulai kerja sekarang. Baik. Maaf. Halo, Halo, keluarga meninggal, segera ke rumah sakit. apa? Bu, kenapa begini? Tadi Bu masih baik-baik saja. Ini bagaimana sebenarnya? Bukan harusnya kamu yang jawab? Tanya saya. Dulu kan saya sudah minta kamu jaga ibu baik-baik. Baru saja kami pergi, langsung kamu bawa ibu ke rumah sakit. Hari-hari ini kamu acuh tak acuh. Bahkan tidak mau jenguk. Selama ini saya terus cari uang buat bayar biaya rumah sakit Ibu. Cari uang bagus. Mana uangnya? Coba tunjukkan. Belum terima. Gak ada uang? Kamu ngomong apa lagi? Dulu kamu janji ini rumah sakit terbaik. Obat terbaik, ibu di sini. Pasti sembuh. Tapi kenyataannya, Kayaknya dia cuma mau hidup dengan mantan pacarnya. Lalu anggap ibu beban, makanya dibiarkan di rumah sakit. Lia Qin, kau tengah. Kematian ibuku. Kau yang bertanggung jawab. Ibu mati karena ulahmu. Kau harus bertanggung jawab atas ini. Saya pikir, saya sudah merawat Ibu dengan baik. Bertahun-tahun saya urus semua. Keluar masuk, kerja keras tanpa keluhan. Katanya perawatannya bagus, tidak ada keluhan. Lihat sendiri. Ini yang disebut rawat dengan baik? Kalau gitu, sekarang kau ikut ke bawah sana, rawat ibu. Dan kakakku, setuju. Aduh, Kalian ngapain? Wan Sheng memang raksasa Songjiang, urusan keluarga saya. Mau ikut campur? Urusan kalian tidak saya pedulikan. Saya kemari cuma mau bahas proyek perpustakaan. Ini laporan inspeksi pihak ketiga, yang kami sewa. Menunjukkan. Material dan data kalian bermasalah. Sekarang perpustakaan itu sudah jadi bangunan berbahaya. Bagaimana rencana penyelesaiannya? Menurut kontrak, kamu harus bayar denda 10 juta. Aku sudah memeriksa akun kalian sebelum datang. Hanya ada 8 juta di akun Anda. Liu Hua, bagaimana kamu bisa membayar? Dalam beberapa saat, seseorang akan memberiku uang. Ambil uangnya, dan biarkan aku keluar. Aku bilang kenapa kau terlihat sangat ketakutan. Selama saya mendapatkan uang, saya akan segera berbalik dan pergi jika tidak. Aku tidak berbicara dengan baik. Ini dia. Penggakra Lin, kau datang. Aku akan membaca. Mendiang Ibu Chen Qingxia. Orang tak terkait yang meninggalkan surat wasiat. Anda dapat menghindari terlebih dahulu tanpa membaca secara langsung. Biarkan mereka mendengarkan. Surat wasiat Chen Qingxia. Saya sekarang sadar. Setelah kematian saya, cara yang ditentukan untuk mewarisi satu set real estate atas nama saya. 3 juta tanpa kendaraan semuanya oleh putranya. Janda dari Liu Chengxing. Suksesi Lia Qin. Apa? Tidak ada hubungannya dengan Liu Hua. pengacara Lin, apa kau salah? Ya, pengacara Lin, lihat lebih dekat. Bagaimana ibuku bisa meninggalkan sesuatu untuk wanita ini? Saya tidak meninggalkan saya, sesuai dengan isi surat wasiat. Tidak ada yang salah dengan membaca kata demi kata. Atau Anda bisa melihat surat wasiatnya sendiri. Apakah Anda Nyonya Lia Qin? Apakah Anda Nyonya Lia Qin? Oh, ya. Ini adalah Ms. Chen Qingxia. Kami tidak mengakui warisan Anda. Itu pasti cara dia menipu. Biarkan ibuku membuat surat wasiat ini. Surat wasiat ini tidak boleh dibuat oleh ibuku tanpa manfaat hukum. Ketika surat wasiat ini dibuat, ada notaris. Kedua, kami melakukan tes mental pada orang tua. Orang tua itu sadar dan sukarela. Ibu Lia Qin ini tidak hadir. Jadi perhatian ini sejalan dengan kondisi efektif. Maka aku akan menghancurkan. Sekarang tidak ada. Tian, Lu Ms. Chen Qingxia. Dalam membuat surat wasiat, ada notaris. Dan kedua, kita semua memiliki seluruh proses. Rekaman video, dan terakhir, Nyonya Chen Qingxia. Bahkan dia sendiri membacakan surat wasiat itu, sekali lagi untuk memastikannya benar. Jadi, meskipun kamu merobek surat wasiat ini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Nyonya Lia Qin mewarisi surat wasiat ini. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Nyonya Li, tolong simpan dengan baik. Jika ada masalah, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Liu Hua, bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu punya uang untuk dikirim? Mana uangnya? Cao Shanhe. Tidak, Bos Cao. Semua ini salah paham, tadi saya sedang tidak waras. Itu sebabnya saya mengatakan hal-hal itu padamu. Tolong beri saya beberapa hari, untuk menebas kesalahan.
Saya akan segera mengumpulkan uang untuk Anda. Tidak bisa, sesuai kontrak, hari ini harus dibayar. Jika saya tidak menerima uang hari ini, Anda seharusnya tahu karakter saya, apa yang akan saya lakukan. Anda juga seharusnya tahu, 2 jam lagi. Saya harus melihat uangnya. Jika tidak, bersiaplah untuk mati. Bos Hao, bahkan jika Anda menjual saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya mohon, beri saya 2 hari lagi. Baiklah, Bos Xiao. Tidak ada tambahan waktu, Anda masih punya 1 jam 55 menit, cepatlah cari uang. Bos Hao, waktu yang begitu singkat. Benar-benar tidak bisa mengumpulkan 2 juta. Anda mendorong saya ke jalan cremation. Lalu apa? Bahkan jika saya mendorong Anda sampai mati, lalu apa? Bos Hao, tolong beri waktu. Bos Hao. Beri 2 hari lagi, Bos Hao. Bos Hao. Beri saya sedikit waktu lagi. Ambil ini. Kakak ipar, ini. Saya berjanji pada kakakmu untuk merawat ibu dan kamu dengan baik. Sekarang ibu sudah tiada. Jika saya tidak peduli lagi pada kamu, saya benar-benar tidak pantas pada kakakmu. Kakak ipar, sebelumnya kami salah. Kami akan membalas kebaikanmu di masa depan. Kamu tidak perlu memanggilku kakak ipar lagi. Ini juga terakhir kali saya membantu kamu. Sekarang saya sudah berkeluarga. Sebelumnya karena kakakmu berpesan sebelum meninggal. Jadi saya harus merawat ibu. Sekarang ibu sudah tiada. Jadi ke depannya, kita tidak perlu ada hubungan lagi. Selamat tinggal. Kakak ipar. Saya sudah kembali. Apa yang terjadi di perusahaan hari ini? Proyek perpustakaan tidak lulus inspeksi. Bukankah proyek perpustakaan itu diberikan kepada Xinqiang? Bagaimana mereka menanganinya? Orang Xinqiang membayar denda. Selanjutnya aku akan memikirkannya. Cari lagi perusahaan yang lebih bisa diandalkan. Lihat apakah bisa memulai lagi. Sudah, tidak perlu repot-repot lagi, kita langsung atur orang. Bongkar saja, karena ini urusan amal, uangnya akan dibayar oleh grup Wansheng. Oke, aku mengerti. Setelah makan, aku akan langsung ke perusahaan. Untuk bertemu langsung dengan Zhao Shanhe. Tong-tong, makanan hampir siap. Oak. Ayo, kita makan. Bibi, aku masih ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu ya. Malam-malam begini, hati-hati ya. Tenang, ayah, aku pergi ya. Oke. Yakin, kamu baik-baik saja? Bagaimana, cari kerja hari ini? Tidak ketemu. Kemudian, aku pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Kamu tidak enak badan? Kenapa tidak bilang? Aku akan menemani kamu. Bukan aku. Orang tua sudah tiada. Tiba-tiba sekali. Orang tua itu meninggalkan semua warisan untukku. Tapi, aku bilang aku sudah menikah, jadi tidak menerimanya. Semua diberikan kepada Liu Hua mereka. Ini juga baik, tidak ada hubungan lagi. Ini bagus. Kamu benar-benar merasa begitu? Aku juga melakukannya, aku benar-benar memutuskan hubungan dengan mereka. Memutuskan hubungan. Ayo, duduk, tidak perlu. Kita selesaikan dengan cepat. Urusan selesai. Ah, seorang tukang reparasi, seorang pembantu rumah tangga. Hamper terdepu olah mereka, takut mereka punya later belakang. Ternyata, tidak ada apa-apanya. Benar. Dan mereka baru saja menikah, tukang reparasi itu. Menurut pengamatanku, tidak ada latar belakang juga. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kali ini. Aku pasti akan membalas rasa tidak enak yang aku alami hal itu. Seutuhnya kepada dia. Xiang Chai, setelah hari itu. Tidak mengatakan apa-apa kan? Tidak, masih seperti sebelumnya, itu bagus. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, gunakan uang sebagai jalan. Pada saat yang tepat, kita akan menjatuhkan Xiang Hai. Kemudian, kita bisa dengan mudah mengambil alih Yuexing. Mengabasi Yuxing di seluruh Songjiang. Selain Wan Sheng, tidak takut siapapun. Aku mengerti. Kamu bilang tadi, anaknya Liakin. Kuliah di Universitas Jinghai. Ya. Susian, apa dia juga di sekolah itu? Ya, Yang tua, licik dan hemat, susah diatur. Sepertinya, hanya bisa mulai dari yang muda. Tahu harus bagaimana kan? aku paham, Liakin. Aku lihat kamu masih bisa sombong sama aku. Setelah ini berhasil, keluarga Sudangu akan berterima kasih pada kalian berdua. Baik, kami di sini, terima kasih dulu. Pergi.
Aku punya pertanyaan ingin tanya. Apa katakan saja? Bukankah kakak ipar sudah membantumu? Kenapa kamu masih mencari mereka? Dia sudah memberikan semua warisan pada kami. Dan memutus hubungan dengan kami, benar, tapi siapa tahu nanti. Masih ada masalah yang datang pada kami, kamu bilang nanti, kami bantu. Atau tidak? Masalah kecil masih bisa, tapi kalau masalah besar? Kami tidak bisa menjamin tidak bangkrut, tapi kalau tidak bantu. Kalau dia menuntut kami harus keluarkan uang besar lagi. Buat kami juga, sangat melelahkan. Jadi, cari Sufen. Langsung habisi keluarga Li Yakin. Ya. Lagi pula kerjasama kami dengan grup Wansheng sudah tidak ada. Kalau tidak mencari dukungan lagi, kami juga susah bertahan. Tidak terlihat kamu sudah banyak paham. Tentu saja. Asal keluarga Su turun tangan, keluarga Li Yakin pasti mati. Nanti kita juga ikut. Waktu itu pacar Li Yakin juga membuat kami sangat kesulitan. Sadapun tidak akan kami maafkan. Halo, kakak ada apa? Di sekolahmu ada yang namanya Liu Yuming. Bantu aku urus dia. Ada APA? Aku tidak peduli caranya, tapi kamu cari saja. Alasan yang masak aku, bawa dia ke sini. Besok aku urus. Sekarang juga, kalau tidak aku suruh ayah hentikan kartumu. Baik-baik, aku mengerti. Pas. Dia ada di sana. Hei. Apa yang kamu lakukan? Hari ini, aku hanya ingin memberimu pelajaran. Kalau lain kali ketemu kami, tidak akan sesederhana ini. Kenapa belum naik? Sudah dihina seperti ini. Masih bisa menahan diri untuk tidak bertindak? Sabar sekali ya, ada ide. Toh. Aku dengar, ibu anak itu ada di rumahku. Jadi pengasuh kakakku, kebetulan di rumah kakakku. Membungkuk-bungkuk, aduh, kamu tidak tahu. Dipukul kakakku, ibunya bahkan tidak berani bicara. Sugu, aku bilang kenapa dia begitu lemah, ternyata. Ada ibu yang seperti itu. Menurutku, ibunya pasti waktu muda. Tua baru diperlakukan seperti ini, tidak melawan. Tidak membalas, ya kan? Ada ide, pantas saja aku tidak kepikiran tadi, ternyata. Ibu anak ini, saat dia dipukuli. Dia berjongkok di sampingnya, kalau tidak. Bagaimana bisa menirunya dengan begitu mirip? Kamu yang benar. Aku tidak percaya, kamu masih tidak bertindak. Kalian bisa bilang apa saja tentangku, tidak masalah. Tapi jangan bicara tentang ibuku, ya kita hanya. Berdasarkan kenyataan, tabakan yang masak akal, legipula ibumu. Hanya seorang. Bicara apa sih? Kalian keterlaluan. Sianggo, kamu baik-baik saja? Berani memukulku, serang dia. Berani memukulku, aku akan membuatmu tahu kekuatanku. Bawa dia pergi. Berhenti. Berdiri. Duduk. Yakin, aku menikahimu. Bukan untuk melakukan pekerjaan rumah ini aku sendiri bisa melakukannya. Aku menikahimu untuk membuatmu bahagia, tidak apa-apa. Kamu bisa nonton TV, main HP. Kalau bosan dengan ini, kamu bisa keluar cari teman-temanmu. Ngobrol, ya kan? Kamu harus menikmati hidup. Biarkan aku yang melakukan ini. Kamu mau keluar? Apa mau pergi memancing lagi? Aku ikut denganmu, kalau tidak, kamu bisa terkena aritmia lagi. Yakin, kamu memang istriku. Tapi kamu juga manusia, selain merawat hidup kita, kamu juga punya bagian dalam hidupmu. Aku tahu, sebelumnya kamu merawat orang tua. Membuang waktu dan tenagamu terlalu banyak. Sekarang aku ingin kamu peluk hidup, rasakan hidup. Terima kasih, Pak Su. Baiklah, hari ini kita ikuti rencanaku. Kamu coba sekali, aku ke kantor sebentar lalu kembali. Biarkan aku yang kerjakan tugas-tugas ini. Lab sudah kuambil. Dulu, merasa pakai rok tidak nyaman untuk bekerja. Sekarang, rasanya lumayan cantik. Yakin, anakmu. Kamu sekarang di sini, aku kasih waktu 30 menit untuk datang.
Kalau tidak, ingin bertemu anakmu lagi, akan sulit. Maaf, telepon Anda sudah dimatikan. Cepat buka pintu. Wah, cukup tepat waktu ya. Sepertinya anakmu sangat penting di hatimu. Anakku mana? Dia di mana? Anakku mana? Di dalam kamar. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Anak, kamu baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja. Anak, ibu terlambat datang. Ibu bawa kamu pulang. Lepaskan aku. Aku bilang jangan bergerak, kalian ngapain? Kalian lepaskan ibuku. Sebaiknya kamu jangan bergerak. Aku bilang, sebaiknya kamu jangan bergerak, kalau tidak, anakmu tidak hanya akan menderita luka-luka kecil ini saja. Aku akan mematahkan tulangnya satu persatu. Bajingan. Kalian bajingan. Ebio, Anakku tidak punya masalah dengan kalian. Kenapa kalian memukulinya sampai begini? Tidak punya masalah. Bagaimana bisa tidak punya masalah? Kami orang yang sangat masuk akal. Bukan orang yang suka cari masalah, apalagi. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan orang rendahan seperti kalian. Ada hibangin APA Pun. Kenapa kamu menangkapnya ke sini? Kenapa kamu memukulinya sampai begini? Kalau begitu tanya adikku, apa yang anakmu lakukan di sekolah pada adikku? Apa yang baik yang dia lakukan? Di sekolah, apa yang dia lakukan padamu? anakmu memukulku di sekolah, satu pukulan tepat di wajah. Anakmu yang duluan nyerang, aku cuma balas dendam. Nggak berlebihan kan? Lagi pula, kalau aku sengaja cari masalah sama dia. Apa yang bisa kamu lakukan? Walaupun anakku yang nyerang kamu di sekolah. Sekarang aku minta maaf sama kamu. Tapi muka kamu nggak ada luka, nggak ada masalah besar juga. Kalian udah bikin dia menderita segini? Udah cukup kan? Kayaknya, kamu nggak kenal aku Susian. Aku Susian itu orangnya. Nggak pernah nyari masalah sama orang, tapi dia yang nyari masalah sama aku. Aku bakal balas 1000 kali lipat. Aku belum puas mukul. Anakku mukul adik kamu. Suruh Yumi minta maaf aja udah cukup. Kenapa kalian tega banget sampai bikin anak segini parah? Kalian juga keterlaluan banget. Kami keterlaluan? Masih ingat pacar lamamu itu? Di acara promosi suamiku, ngomong apa? Sekarang, aku balas kata-katamu itu. Secara emosi, anakmu mukul adikku. Sebagai kakak, aku nggak berlebihan kok. Secara logika, anakmu perlakukan adikku segitu, kamu cuma bilang maaf. Mau selesai gitu aja? Nggak mungkin. Terus kamu mau gimana? Gampang, jangan bilang keluarga Su ngerjain kamu. Bayar 20 juta dulu. Sebagai ganti rugi. Terus, suruh anakmu kayak anakku. Sujud minta maaf, baru selesai urusannya. Apa? 20 juta? Kamu bercanda? Mana mungkin aku punya 20 juta? 20 juta nggak banyak, cuma simbolis aja. Lagi pula, nggak minta kamu bayar sendiri kok. Kamu kan punya pacar, suruh dia bayar bareng. Kami ini keluarga biasa, mana mungkin punya uang segitu? Itu bukan urusanku. 2 hari, aku kasih kamu 2 hari. Kalau 2 hari lagi, nggak ada 20 juta, kamu nggak bakal ketemu anakmu lagi. Aku bakal dateng sendiri ke pacar lamamu itu. Walaupun udah tua, tapi bagian tubuhnya masih ada yang berharga. Kamu? Iya, dia punya anak perempuan kan? Bisa dijual buat bayar utang. Kamu brengsek. Suruh dia bayar. Kamu brengsek. Kalian bakal kena karma. Ribut, buang dia keluar. Ingat, kamu cuma punya 2 hari. Kalau 2 hari lagi uangnya enggak ada. Kamu siap-siap aja jemput mayat anakmu. Lepasin aku. Sudah larut malam. Siapa ya? Tidak tahu. Jangan-jangan keluarga Hufen sudah mulai bertindak terhadap Liakin. Mungkin saja, mereka mungkin sudah menemukan Liakin. Membuatnya mencari uang, jadi datang ke sini mencari kita. Syukurlah, keputusanmu bijak bersama keluarga Su. Mengincar keluarga Liakin. Nanti bilang saja tidak punya uang. Usir dia saja. Baik. Aku buka pintu. Kok kamu?
Liu Hua, aku ada urusan mendesak, ingin bicara denganmu. Masuklah, masuk. Sedang makan. Selesai makan dulu. Kamu mondar-mandir di sini. Bagaimana kita bisa makan? Aku ada urusan mendesak, ingin meminjam uang dari kalian. Kamu di sini aku tidak bisa makan. Bagaimana kalau kamu tunggu di luar? Aku hanya mau bilang 2 kata, langsung pergi. Ada apa cepat bilang? Suasana makan kita terganggu. Waktu itu, bukankah aku sudah memberikan warisan orang tua kepada kalian? Kalian sudah mengembalikan 2 juta, sisanya. Masih ada 1 juta untuk rumah, bisakah diberikan dulu? Aku ada urusan mendesak, butuh uang. Kamu ada urusan mendesak, kami mengerti. Waktu itu di rumah sakit kamu sangat dermawan, kami juga sangat berterima kasih. Tapi waktu itu, mereka meminta tambahan 1 juta lagi. Rumah sudah diberikan, sekarang kami juga tidak punya uang. Bagaimana mungkin? Sekarang kalian punya uang berapa? Bisakah dipinjamkan dulu? Aku akan buat surat hutang, buat perjanjian. Aku janji, dalam setengah tahun pasti akan mengembalikan. Apa kamu tidak mengerti kata-kata manusia? Liu Hua sudah bilang, kami tidak punya uang, tidak punya uang. Apa telingamu bermasalah? Atau otakmu rusak, tidak mengerti? Lajepila. Waktu itu di rumah sakit kamu sendiri yang bilang, sekarang, kamu sudah punya keluarga, nanti tidak akan berhubungan dengan kami lagi. Ini kata-kata kamu sendiri. Tidak lupakan. Bagaimana bisa bicara seperti itu, dia kan pernah membantu kita. Begini saja, sekarang kondisimu seperti ini, kami tidak bisa tidak menolong. Juga tidak baik. Aku di sini masih ada 200.000, kamu ambil dulu. 200.000. 200 yuan ini, mau atau tidak, kami anggap saja. Diberikan ke anjing. Cepat keluar dari rumah kami, jangan ganggu kami lagi di masa depan. Setelah ini, jika aku melihatmu lagi di rumah kami, aku akan memukulmu keluar dengan tongkat. Pergi, pergi. Lihat, uang ini sangat berharga. Setelah ini, apakah kita bisa melihat? Bagaimana keluarga Liakin disiksa oleh keluarga Su? Tentu saja, semakin buruk semakin baik. Hei, yakin. Sudah kembali. Makanan sudah siap, ada apa denganmu? Wajahmu terlihat tidak baik, apakah ada yang mengganggumu lagi? Tidak ada kok. Mungkin terlalu lelah. Baiklah, cepat duduk dan makan. Coba, hari ini aku belajar beberapa masakan baru khusus untukmu. Coba rasanya bagaimana? Bibi, kamu tidak tahu, ayahku memasak begitu banyak. Hampir membakar dapur. Coba. Enak. Ayo, kalau enak makan banyak, aku kasih tahu ya. Sekarang aku sudah belajar banyak masakan baru, asal kamu suka. Hari-hari berikutnya, aku akan terus berkreasi. Membuat makanan enak untukmu, membuatmu senang, oke? Semua untuk Bibi ya, kalau aku? Kamu makan sisa-sisa saja, kalau mau makan yang enak. Cari pacar yang baik sendiri. Aku juga bisa mengajarkan keahlianku padanya. Dia yang akan masak untukmu. Ayo, makan, makan. 2 hari, aku kasih kamu 2 hari, setelah 2 hari. Jika tidak melihat 20 juta, kamu juga jangan harap bisa melihat anakmu lagi, aku akan mengunjungi mantanmu. Meskipun sudah tua, tapi beberapa bagian tubuhnya masih ada yang berharga. Kamu. Oh iya, dia punya anak perempuannya, bisa dijual. Untuk harang. Kamu brengsek. Kamu brengsek. Jika bisa terus hidup bersama kalian. Betapa indahnya. Ayah bangun, Bibi sepertinya pergi. Ayah bangun, lihat, Bibi sepertinya pergi. Dan meninggalkan surat untukmu. Lao Su, melihat tulisan ini seperti melihatmu saat kamu membaca surat ini. Aku sudah pergi.
Maafkan aku pergi tanpa pamit. Hidup bersamamu cukup membahagiakan. Kau sama seperti orang lain, suka memancing, merawat bunga. Tapi kau juga berbeda dari yang lain. Kau memberitahuku bahwa hidup tidak hanya satu jalan. Wanita yang menikah bukan hanya urusan dapur. Ada kupu-kupu. Seperti bunga yang dipakai di kepala. Bukan cuma satu cara memakainya. Jika tanpa dirimu, aku tidak tahu. Akan jadi seperti apa hidupku? Mungkin monoton dan membosankan. Kepergianku bukan karena kau melakukan kesalahan. Hanya saja aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Dan ada orang yang menungguku. Bagiku, kau selamanya orang yang spesial. Semoga semua baik-baik saja. Bahagia dan sejahtera. Apa yang ditulis tante dalam surat? Kau lihat sendiri. Pak, aku rasa tante pasti menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan, takut membebani kita sampai pergi. Pak, tidak mau bantu tante. Bawa uangnya? Tidak. Lalu untuk apa kau datang? Aku mohon, lepaskan anakku. Li yakin, pacar lamamu itu. Kok tidak datang? Apa dia tahu? Harus keluarkan 20 juta, langsung tinggalkanmu. Gimana? Ketemu orangnya? Maaf, belum ketemu. Sudah. Kau pergi saja. Pak, tante pergi tanpa pamit, aku takut. Rasanya hanya satu kemungkinan. Kemungkinan apa? Jangan-jangan anak tante kena masalah? Kalau tidak, aku tidak bisa bayangkan alasan lain tante. Buru-buru sampai pergi tanpa pamit seperti ini. Iya. Kok aku bisa lupa hal ini? Kalau begitu, Tongtong, cepat selidiki. Oke, aku mengerti, Pak. Yakin? Apapun yang terjadi, aku akan menemukanmu. Barusan kayaknya dengar suara ibuku. Kalian ngapain sama ibuku? Ruangan ini kedap suara banget. Nggak nyangka kamu bisa dengar juga ya. Bener kata pepatah, ibu dan anak itu selalu terhubung. Ibu mana? Kayaknya kamu kangen sama ibumu ya. Kalau gitu, biar aku bikin kalian bertemu. Bawa dia keluar. Ebio. Ibu, kamu gimana? Nggak apa-apa, kamu gimana? Ibu tenang lihat kamu. Kalian ngapain sama ibuku? Nggak ada apa-apa, cuma kakakku ada masalah pribadi sama ibumu. Barusan kami hitung-hitungan, dan dia tampar ibumu beberapa kali. Ayah, ketemu. Di mana? Qingxiang, Subiao. King Siang Subiao. Halo. Subiao? Lepasin wanita dan anakku. Aku kira kamu nggak peduli sama wanita kamu. Aku ingat, aku bilang di pesta itu. Apa yang kamu suruh anakku lakukan, aku akan balas ke kamu.
Aku bisa nelpon kamu hari ini? Kamu gak mikir kenapa? Kenapa? Kamu tahu siapa aku? Kamu kan cuma tukang reparasi. Kenapa? Belajar nakut-nakitin orangnya? Kalau kamu tahu siapa aku, kamu bakal kaget. Aku chairman dari King Siang Group. Oh, King Siang? Yang nilai pasarnya 7 triliun itu? King Siang Group? Kenapa? Cekat, 7 triliun. Tahu artinya apa? Bahkan kalau kamu mati hidup lagi, hidup mati lagi. 10 hidup kamu nggak bakal bisa dapat uang sebanyak itu. Oke. Subiao, sekarang aku mau buat kesepakatan sama kamu. Kalau kamu lakukan apa yang aku minta, aku jamin. Nilai pasar grup kamu bakal naik 3 kali lipat. Tapi kalau hari ini, kamu nggak setuju, aku bisa bikin grup kamu hilang dari Songjiang. Kamu bercanda ya? Atau lagi mimpi? Atau lupa minum obat? Bikin King Siang hilang? Kamu pikir kamu siapa? Aku chairman dari Wansheng. APA. Chairman dari Wansheng Group. Aku belum bisa langsung perang sama Wansheng Group, belum. Belum bisa langsung perang sama Wansheng Group. Nggak mungkin. Chairman dari Wansheng Group nggak mungkin tertarik sama wanita kayak gini. Nggak mungkin banget. Saran aku, kamu mending ke rumah sakit, cari dokter spesialis. Coba lihat otakmu, berani-beraninya menyamar sebagai direktur utama Wansheng. Kamu sudah tidak ingin hidup lagi ya? Subiao, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan wanitaku? Sederhana. Apa yang kau suruh anakku lakukan, lakukan hal yang sama padaku, hei. Tentu saja, kau juga bisa memilih untuk tidak datang, tapi nanti. Aku jamin, kau tidak akan bisa melihat mereka lagi. Berani melawan orang Subiao. Aku akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan. Pergi, cari tahu tentang King Siang Group ini. Ya. Aku akan membuat Subiao tahu konsekuensi dari menyentuh wanitaku. Baik, ayah. Ayah, sudah ketemu. Bagaimana hasilnya? Persentase saham Subiao di King Siang hanya 33%. Sisa sahamnya sudah disebarkan oleh Subiao. Disbarkan. Kenapa dia menyebarkan sahamnya? Kamu dulu. Ceritakan padaku tentang Yuexing yang kusuruh kamu cari. Apa yang sudah kamu temukan? Ya, direktur. Setelah Gu Chen naik ke posisi manajer umum, dia mempromosikan orang-orangnya sendiri. Sekarang Yuexing, secara permukaan, Xing Chai masih menjadi direktur utama Yuexing. Tapi sebenarnya Yuexing sudah menjadi kerajaan Gu Chen. Seperti yang kuduga. Apa yang direktur maksud? Mari, kamu lihat ini. APA. Xiang Kai juga pemegang saham Xing Xiang. Kenapa Gu Chen memperlakukannya seperti ini? Sudah membuat Xing Chai tidak berdaya. Xing Chai masih mau membeli saham King Siang. Apa Xing Chai bermasalah dengan otaknya? Tidak ada masalah dengan otaknya. Lalu kenapa? Sederhana. Subiao menyuruh Gu Chen menggunakan cara naik ke posisi manajer umum, lalu mempromosikan bawahannya sendiri. Membentuk kekuatannya sendiri di Yuexing, lalu menggunakan Yuexing. Mengancam Xing Chai. Dengan begitu, King Siang bisa menguasai Yuexing dengan kuat. Apakah Xing Chai tidak akan melawan? Kamu lupa kenapa ayahku menyuruhmu mencari semua ini? Mengerti. Gu Chen mengancam dengan perusahaan. Subiao mengancam dengan keluarga, di bawah ancaman ganda ini. Xing Cee terpaksa menyerah. Subiao benar-benar ahli strategi. Jadi ini bisa menjelaskan kenapa Subiao memegang saham hanya 23%. Jadi, dia sama sekali tidak takut diancam orang lain. Kamu benar. Lalu sekarang bagaimana? Subiao melakukan ini. Membuat King Siang seperti tong besi, sama sekali tidak bisa. Mengganggu King Siang. Dia melakukan ini. King Siang sama sekali bukan tong besi. Cukup sentuh sedikit saja. Akan hancur berantakan. Hari ini tidak pulang. Pergi ke bar dulu. Ya. Bukan ke bar. Kenapa ke Wansheng? Tuan Xie, direktur utama kami menyuruh saya menjemput Anda. Anda Zhao Shanhe? Ya. Tuan Xie, silakan. Baik. Tuan Xie, Anda juga datang? Tuan Wang. Tuan Huang, kenapa kalian juga di sini? Tidak tahu, kami juga diundang oleh Tuan Su. Tuan Su, masih ada orang lain yang diundang? Tidak ada. Direktur utama hanya mengundang kalian bertiga. Saya mungkin bisa tahu apa yang terjadi. Kalau begitu, kalian bertiga tunggu sebentar, saya akan panggil direktur utama. Silakan.
Tuan Xie, tadi Anda bilang mungkin tahu. Bisa ceritakan kepada kami apa yang terjadi? Katakan. Apa kesamaan kita bertiga? Mungkin. King Xiang. Tuan Su. Silakan duduk. Hari ini saya mengundang kalian bertiga. Sebenarnya kenapa? Saya yakin kalian sudah menebaknya. Ini tentang King Xiang. Ya, Lalu, apa yang Tuan Su rencanakan? saya ingin membeli saham King Xiang yang kalian pegang. Hari ini waktunya agak mepet, sekarang jam 3.17. Saya akan meninggalkan tempat ini jam 3.30, saya harap sebelum itu. Kalian bertiga bisa menandatangani kontrak ini. Tuan Su, kenapa Anda ingin membeli saham King Xiang? Yang kami pegang? Saya ingin mengeluarkan Subiao dari King Xiang. Pak Su, apakah Anda tahu? Budget kami memberikan saham Capita Anda, Su Biao. Apa yang akan dia lakukan terhadap perusahaan dan keluarga kami? Saya tahu betul karakter orang ini, justru karena itu. Saya ingin mengeluarkannya dari King Xiang. Tapi kalian tidak perlu khawatir, saya akan segera menyelesaikan Subiao, sehingga kalian tidak perlu khawatir lagi. Saya percaya kata-kata Pak Su jadi. Setelah kami memberikan saham kepada Anda, apa yang akan kami dapatkan? Pertanyaan Anda tepat sasaran, dua hal. Pertama, saya akan membeli semua saham yang kalian pegang dengan harga 2 kali lipat dari harga tertinggi King Xiang dalam 12 bulan terakhir. Wah Pak Su, 2 kali lipat? Itu lebih dari 600 miliar. Yuexing kami baru saja melewati 300 miliar. 600 miliar lebih, Wan Sheng masih bisa mengeluarkannya. 3 orang tidak perlu khawatir, ini juga sebagai bentuk ketulusan saya kepada kalian bertiga. Lalu yang kedua? Yang kedua, saya punya pengaturan khusus untuk masing-masing kalian. Saya juga ingin meminta kalian bertiga untuk memberikan kesempatan. Saya berani mengirim orang untuk memeriksa data masing-masing kalian. Pak Huang, saya tahu Anda menderita kanker. Dan sudah mencapai stadium akhir. Obat yang Anda pegang ini adalah produk dari divisi farmasi Wan Sheng Group. Baru saja dikembangkan, telah melalui uji klinis. Tingkat kesembuhannya mencapai 98%. Meskipun belum dipasarkan, tapi saya tahu. Ini yang paling Anda butuhkan, jadi saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Aduh. Silakan duduk, Pak Su, saya tahu anak Anda itu. Diterima di Universitas Jianqiao di Amerika. Ini kartu nama kepala sekolah Jianqiao, Sally. Dia berhutang budi besar pada saya, Anda bisa menghubunginya kapan saja. Terima kasih Pak Su. Pak Xie, saya ingin menggabungkan Yuexing Anda ke dalam Wan Sheng Group. Di masa depan, Anda akan menjadi wakil presiden Wan Sheng Group, tentu saja. Saya juga punya kepentingan pribadi. Saya juga berpikir, sebenarnya Anda lihat. Saya juga sudah waktunya untuk pensiun. Putri saya, Sutong, masih muda. Masih perlu banyak belajar, apakah Anda bersedia membimbingnya? Saya bersedia. Bagus sekali, silakan duduk. Sekarang jam 3.29. Saya harap dalam 1 menit, kalian bisa menandatangani kontrak ini. Cepat tanda tangani. Tanda tangan? Tanda tangan? Tanda tangani. Pak Su, saya datang. Kalian, kenapa kalian datang? Ho, kenapa kami tidak boleh datang? Ini Pak Su, yang mengundang kami. Sepertinya kamu belum tahu ya, Liu Hua ini sudah memberikan kontribusi besar kepada kami. Kalau bukan dia, kami tidak akan tahu kalau anakmu juga kuliah di Universitas Jinghai. Kalian, seharusnya aku tidak membantu kalian dulu. Beginikah cara kalian membalas kebaikanku? Membantu kami lagi bagaimana? Kamu tinggal di rumah keluarga Liu lebih dari 10 tahun, anggap saja itu bayaran sewa untuk kami. Li Yaqin, kamu memberi kami 3 juta, tahu tidak Pak Su? Memory kami berapa? 6 juta. Coba katakan, aku membantu siapa? Seandainya waktu itu aku tidak membantu kalian, seharusnya biarkan manajer Zhao menghukum kalian. Membuat kalian mati. Aduh, kamu tidak bilang soal itu. Aku hampir lupa. Hari ini, biarkan kamu mati dengan jelas. Kimei Shen Lu Ching Sheng. Sebenarnya, bukan kecelakaan. Kamu bilang, apa yang kamu katakan? Sebenarnya, itu aku dan Liu Hua yang melakukannya. Hanya saja, kami melakukannya dengan sangat baik, jadi semua orang mengira itu kecelakaan. Benar-benar tidak menyangka, kalian bahkan bisa tega melakukan hal seperti itu pada kakak kandungmu sendiri. Tidak ada cara lain, Liu Shengxing tidak mati. Bagaimana kami bisa mendapatkan Xinqiang Construction? Xinqiang Construction sudah diambil oleh kalian? Itu peninggalan kakakmu untuk Yu Ming. Keluarga Liu hanya punya satu cara untuk menghasilkan uang, diberikan kepadanya. Apakah tidak terlalu sia-sia? Dia seorang pelajar. Untuk apa Xinqiang? Lebih baik diberikan kepada kami, benar tidak?
Tidak menyangka. Kalian benar-benar jahat. Kalau begitu, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Sebenarnya kematian Chen Qingxia, juga kami yang melakukannya, kami bilang padanya. Liu Chengxing, kami yang membunuhnya. Tahu tidak, orang tua itu begitu terkejut, langsung mati. Kalian. Kalian benar-benar tidak punya hati, tidak akan mati dengan baik. Mau tidak lihat dirimu sendiri sekarang? Kita berdua. Siapa yang tidak bisa mati dengan baik? Kalian bahkan bisa tega melakukan hal seperti itu pada ibu kandungmu sendiri. Kalian benar-benar tidak punya hati, tidak akan mati dengan baik. Kalian. Catch what you want. Di sini. Baik. Mari masuk, temui Subiao ini. Mau lihat siapa yang tidak akan berakhir baik? Akhirnya datang juga. Yakin. Membuatmu menderita. Kenapa kamu datang? Cepat pergi, cepat. Kalau terlambat, tidak akan sempat lagi, cepat pergi. Wanita yang kucintai, diperlakukan tidak adil. Aku tidak akan diam saja. Tenanglah. Aku pasti akan membawamu pulang. Cinta yang mendalam, begitu setia. Bahkan aku terharu. Subiao, urusan antara kita berdua. Harus kita selesaikan berdua. Kenapa kamu ganggu wanita dan anakku? Dan kamu memukul mereka seperti ini, hari ini. Aku pasti akan membuatmu membayar. APA, apa aku tidak salah dengar? Kamu cuma tukang reparasi. Membuatku membayar? Benar-benar lucu. Kamu pikir kamu siapa? Bawa orang-orang ini. Mau menghajar kami? Orang-orang ini bukan pemain bayaran yang kamu suka kan? Diam, bagaimana kamu bicara dengan ketua dewan kami? Wah, catch what you want? Orang-orang ini, suaranya bagus, berapa harganya? Orang ini adalah manajer umum dari Wansheng. APA. Sebelumnya kami mengambil proyek Fangsheng saat ke kantor pusat Wansheng. Dia yang menetapkan proyek dengan kami. Dia adalah ketua dewan Wansheng yang misterius. Dan kami juga menahan istrinya. Oh ya. Bagaimana ini? Apakah kamu benar-benar ketua dewan Wansheng? Asli, tidak ada yang palsu. Cepat lepaskan mereka, ini peringatan terakhirku. Hari ini, aku tidak ingin bertindak kasar padamu. Oh ya, bagaimana kalau kita lepaskan saja, Jenggen. Tidak ada masalah. Diam, kamu pikir dengan melepaskan mereka, dia akan memaafkanku? Sekarang mereka ada di tanganku, dia tidak berani berbuat apa-apa. Bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana? Paling tidak, kita akan bertarung sampai habis. Ketua Dewan, aku sekarang sangat penasaran tentang satu hal. Mereka ada di tanganku, apa yang bisa kamu lakukan? Sepertinya aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Aku akan menjatuhkanmu dulu, baru bawa orang-orangku pergi. Mau berkelahi? Kalian sampah-sampah ini, berani melawanku? Kamu tahu apa yang aku lakukan sebelum ini, Qingxiang? Maaf, Suzhong, hari ini. Sepertinya kita tidak bisa keluar dari gudang ini, ya. Benarkah? Kalian semua dengar? Aku adalah ketua Dewan Wansheng. Maukah kalian mempertimbangkan lagi? Hari ini benar-benar mau melawanku? Wansheng APA, aku tidak kenal. Aku hanya kenal Qingxiang. Qingxiang yang kasih aku uang, aku akan selalu ikut Qingxiang, benar. Kami juga dengar? Kamu ini. Gelar ketua Dewan Wansheng Group, sepertinya tidak ada gunanya. Subiao, kamu benar-benar pikir. Aku datang ke sini tanpa persiapan untuk menghadapimu? Aku tahu. Sekarang kamu adalah ketua Dewan Qingxiang, tapi aku juga sudah cek. Kamu hanya memegang 32% saham Qingxiang, benar kan? Benar, lalu bagaimana? Sekarang Qingxiang masih di bawah kendaliku. Sayangnya, setelah ini, Qingxiang tidak akan lagi di bawah kendalimu.
Aku tanya, siapa yang memukul tangan Yakin? Sufen yang memukul. Dia yang memukul. Suson, bukan. Ayahku yang menyuruhku memukul, semua dia yang menyuruh. Pergi sana. Suzong, dia yang memukul, bisa dibuktikan. Siapa yang datang? Saya. Hancurkan tangannya. Jangan, Suzong, aku punya anak. Kalau tanganku hancur, bagaimana aku bisa menghidupi anakku? Jangan. Pernahkah kamu berpikir? Yakin juga ibu dari anak itu? Kenapa kamu begitu kejam padanya? Dan kalian berdua. Aku sudah selidiki dengan jelas, merebut perusahaan orang lain. Enak ya? Suzong, kami salah. Sekarang kami akan kembalikan Xingqiang kepada mereka. Kamu, maafkan kami. Anda yang besar hati, maafkan kami kali ini. Tolong, kami akan benar-benar berubah. Kami kasih kalian kesempatan. Yakin sudah kasih kalian kesempatan berkali-kali. Kalian berubah, malah semakin menjadi. Siapa yang datang? Patahkan kaki mereka, usir dari Songjiang. Suzong, maafkan kami, Suzong. Chanhi, Ya, aku akan segera ke rumah sakit, menemani Yakin mereka. Di sini serahkan pada kalian, jangan sampai terjadi masalah besar. Bawa kedua orang ini ke kantor polisi. Oh ya, dan juga Guchen itu. Bawa mereka semua ke kantor polisi. baik. Yakin? Kamu datang. Yakin? Maaf ya. Apa sih? Dokter sudah bilang. Istirahat sebentar saja sudah baik, tidak akan ada efek samping. Itu bagus. Di sana, sudah selesai semuanya? Saya menyuruh Zhao Shanhi membawa mereka semua ke kantor polisi, biar hukum yang menghukum mereka. Oh ya, Pak Su, kamu. Benarkah kamu Direktur Wansheng itu? Ya, saya. Saya sebelumnya tidak memberitahumu, takut kamu kaget. Kemudian, sibuk sekali, jadi lupa memberitahumu. Kalau begitu, Saya tahu. Ini salah saya. Kamu istirahatlah dulu dengan baik. Setelah kamu sembuh dan pulang ke rumah, mau dipukul atau dimarahi, terserah kamu. Oh, apa sih? sejak kita menikah, kamu belum pernah memakai cincin pernikahan. Hari ini saya sudah membelinya. Tentu saja, mungkin tidak cocok. Tapi tidak apa-apa. Setelah kamu sembuh, kita bisa memilih lagi. Tidak bisa masuk. Lihatlah saya, lupa tentang ini. Sepertinya harus beli yang baru. Ya, harus beli yang baru. Yang ini memang terlalu kecil. Ya, sayang sekali hari ini. Kenapa Yuming tidak datang? Dia bilang dia ingin belajar dengan baik di sekolah. Agar nanti setelah lulus, bisa mengelola Xingqiang. Dengan usahanya sendiri. Anak yang baik. Lihatlah dia, lihatlah kamu. Ayah, saya juga sangat berusaha, tahu? Tong-tong baik-baik saja. Benar, lihatlah. Baik-baik saja, kan? Baiklah. Cepat masuk, kita bersih-bersih. Bicara soal itu, agak sedih juga meninggalkan tanaman-tanaman ini. Nanti, kita sewa 1 hektar tanah, biar kamu bisa menanam setiap hari. Tante, jangan bilang begitu. Papa benar-benar pernah melakukan itu. Serius? Ayo kita bereskan semuanya. Oh. Halo Xiao Li, ada apa? Sio yang dicari sebelumnya. Perempuan di hotel itu ketemu. Aku kirim fotonya. Ini bukan istri Sio? Harus segera lapor ke Sio. CEO. Teriakmu bikin kaget. Aku ketemu. Ketemu apa? ITU. Bisa bicara jujur gak sih? Ketemu apa? Perempuan di hotel 22 tahun lalu yang kamu suruh cari. Sudah ketemu. Diam. Sudah kubicarakan jangan cari lagi. Sekarang aku sudah menikah dan hidup bahagia. Mungkin dia juga sudah menikah. Jadi, sudah nggak usah dicari.
Bukan itu. Lihat, perempuan di hotel 22 tahun lalu itu istrimu. Istri? Yakin? Ini benar-benar kamu? Jadi kamu yang kucari selama 22 tahun ini. Apa maksudmu? 22 tahun lalu, malam itu di sebuah hotel. Masih ingat? Kamu? Iya. Benar-benar aku? Aku mencarimu 21 tahun, yakin. Pagi berikutnya. Aku mau ke rumahmu untuk melamar, tapi saat datang, kamu sudah hilang. Ku cari kemana-mana nggak ketemu. Yakin. Waktu itu aku takut kamu menghinaku, jadi kabur diam-diam. Kupikir, nggak ada yang mau menerima perempuan sembarangan. Takut kamu memandang rendah. Nggak mungkin. Ngapain juga? Tahukah kamu? Kita punya anak perempuan. Saat itu, aku hamil. Anak itu diambil ibuku. Lalu hilang kontak. Nggak apa yakin. Aku yakin. Orang baik pasti akan mendapat takdir baik. Pasti ada keluarga baik yang merawatnya. Seperti Tong-tongku. Tong-tong, ayah sayang padamu. Bertahun-tahun yang lalu, panti asuhan itu perlu perluasan dan membutuhkan investasiku. Setelah aku pergi ke sana, di antara sekumpulan anak-anak malang itu, aku langsung melihat Tong-tong dan merasa ada perasaan keakraban yang khusus, lalu aku bilang kepada kepala panti untuk mengadopsi Tong-tong. Itu terjadi di Rumah Sakit Songjiang 3. Ditemukan di depan pintu rumah sakit, saat itu kepala panti mengejarnya. Ibunya sudah tiada, jadi dia hanya bisa membawanya kembali ke panti asuhan. Kamu bilang, Rumah Sakit Songjiang 3. Kapan itu terjadi? 21 tahun yang lalu.